kali ini Satu Atap bakal ngebahas tentang historical musik yang pernah kita jalanin, entah kita pernah datang di gigs mana, atau karena kita pernah bikin event acara tentang musik apa, atau lu pernah ngeband kapan historical lu. Cuman sebelum kita bahas itu, kita say thanks dulu ya buat Kosei Kopi Depok yang udah harus nyobain jadian tempatnya. Lu kalian ya bisa datang ke sini, baristanya boleh asik kok. Boleh cobain kentelannya. Tanda kentelan. Iya, ini kental. Godanya Kalau kental banget nih. rasa kentelan nyangkut di sini. Kita bakal bahas yang kayak tadi udah sempet gua sebutin. Mungkin pertama gua bakal pengen cari tahu info apa historical tentang dari Penok sendiri nih. Dia pernah ngejalanin event apa, atau dia pernah ngeband kah, atau dia pernah nonton gigs apa yang paling seru dalam hidup dia. Gua pengen tahu aja, coba. Dari gue ya? Dari lu. Gua mulai main musik itu SMP. SMP belajar main musik, ya. Lu masih zamannya era-era pang-pangan tuh, ya. Pang, cuman gua nggak lebih ke pang banget sebenarnya, pang melodik lah. Itu dari SMP sampai fase kuliah skill lu meningkat ya? Enggak. Itu aja. Lo tau banget ya? Kalau dia bilang gitar pokoknya lagunya begitu doang. Yang tahu Jadi SMP belajar main musik, terus dicekokin, bukan cekokin ya, emang era-eranya dulu tuh punk lagi, naik-naik ya dulu zamannya Blink-182 ya kan, terus Green Day ya kan, era-eranya itulah dulu kan, lu juga pasti ngerasain lah. Itu gue mainnya lagu Hadat Alwi sih. Umi, ya gitu Umi. Sama Sulis ya. Sulis gitarisnya itu apa? Siapa sih? Sulis itu alat musik tahu. Suling. Oh Suling. Ya, jadi gue SMP mainin genre musik punk rock, punk melodic, Intinya berkaitan dengan punk kan? berkaitan dengan punk. Terus berjalan sama punk, baru masuk ke tuh yang namanya metal, emo dulu tuh ya. Imo sih Imo. Emo. Nah, rambutnya begini. Iya. Gitu. Andika bukan kali bukan. Emo. Kayak mau nunjuk orang di warteg. Ada Tapi tiganya. gue pengen share pengalaman ya sama lo. Boleh. Jadi gue cerita nih, gue dulu bergenre punk melodic ya. Suatu saat pernah sekali gue pertama kali manggung, diajakin gue recording tuh, gue bikin lagu, ngetek. Lu dulu main apa tuh instrumen? Main bass, gue tuh main bass. Karena kebetulan dulu gue main basket, satu band itu tim bassnya hilang, keluar, gantiin gue belajar bass. Itu bas kotak, bas gede. Bass selo. Senarnya keren dong. Kalau ada kotak. Lanjutnya. Gue lagi ngetek, kebetulan di situ tempat gue recording senior band metal. Dia senior band metal lah. Ya, akhirnya gue diajak, lu mau gak manggung katanya gitu. Waktu itu acaranya Tangerang Bersatu. Wih. Jauh juga ya, domisili lu di Depok. Depok. Pertama kali panggung gede acara Tangerang Bersatu itu semua metal, gua doang punk rock anjing. Yang lain main apa aja? Yang lain metalnya wak-wak-wakan yang gitu nggak ada suaranya ya kan. Yang orang cadel pun juga cakep aja suaranya ya. Yang penting bisa teriak. Iya. Gua itu punk melodic di situ sendirian ya kan. Yang setidaknya apa vokalnya masih jelas ya? Masih jelas, yang dinyanyiin liriknya jelas gitu kan. Tapi gue salutnya teman-teman Tangerang sana tuh support. Wih, pada tepuk tangan walaupun mereka pun bukan genrenya mereka sebenarnya, gue tahu banget. Bukan porsinya ya? Bukan porsinya mereka, tapi mereka support. Tapi Respect ya. iya, sebelum jauh ke situ, sebelumnya mohon maaf bukan kita dari genre metal ya, Enggak, gitu. enggak. Soalnya emang karakter metal kan emang dia lebih grow, ya karena gue nggak paham tentang Metal. Nah, di situ setelah gua di situ baru gua merasakan oh ternyata di musik itu banyak genre gitu. Nah, setelah gua main melodic baru gua main metal di situ. SMA gua main metal. Sebelum gua dulu metal, main metal gua dulu. Oke. Main metal nyobain. Influensi dulu apa nyok? Kalau boleh tahu band lu?
Gue dulu band metal dulu ada namanya Tengkorak, Siksa kubur, Siksa kubur. Metallic Clinic tuh kalau salah. Iya. Soalnya dulu kebetulan di daerah gue juga rata-rata orangnya kalau untuk musik menganut untuk genre itu. Iya. Underground lah ya. Underground. Dulu ada, pokoknya kalau anak-anak 90 mungkin tau kayak Metallic Clinic 1, 2 itu ada Berbentuk, Tengkorak. Tengkorak. Iya. Purgatory. Iya, Purgatory. Iya, Ya, situlah gue tuh main metal ya kan. Nah, akhirnya cuman pada saat SMA gue emang seling ke dulu gue hobi olahraga skateboard, jadi nggak terlalu fokus main itu, lebih suka basket. Akhirnya pas kuliah nggak, sebenarnya pas SMA itu gue bikin acara pagelaran musik. Dix tuh. Dix gue. Bikin SMA tuh ya? SMA tuh bikin acara musik, gue manggung juga di situ ya kan. Karena dulu eranya dulu gigs tuh banyak ya. Banyak. Di beda sama sekarang lu. Sekarang tuh acaranya udah rata-rata sponsor gede semua yang ada di Iya. acara, ya kan. Tapi kalau dulu orang-orang DIY. balik Mas sponsor. sama sponsor. Anak gitu ya. Iya, anak-anak sekolah bikin gigs sendiri, tongkrongan mana bikin gigs sendiri. Tapi mungkin itu seiring dengan berjalannya peningkatan industri musik ya. Benar. Kita juga nggak bisa. Berfase juga. Iya, berfase pasti mereka akan ya apa grafiknya naik ya. Grafiknya naik, apalagi Mungkin dengan- memang industri musik tuh emang nggak ada habisnya sih. Sebenarnya apalagi dunia digital sekarang makin Iya. naik kan. Akhirnya gue bikin acara musik, gue di situ sempet down gara-gara gue rugi anak-anak gue tuh, karena tiket sempet gue bikin tiket banyak di cloning gitu kan. Di fotokopi. Iya, kayak di copycat gitu. Jadi banyak yang mau, wah rugi apa Wah, iya. gua Udah apa? ini Dari dulu tuh motor emang lagi. masyarakat Indonesia banyak akal ya. Iya, padahal alasannya support, Ngakalin, support, ini support ngakalin. ya kan. Iya. Mungkin emang era dulu belum support banget kali ya. Iya. Mungkin ya. Iya, masih banyak di ini. Belum canggih lah. Kalau Belum sekarang kan canggih. tiket ada barcode-nya. Oh ya, Lu lu kan mau bener-bener ketahuan. cuman print doang, paling nggak macam Nah, lah aja, sekarang stempel, buat stempel. fotokopi lah, ya kan. Tapi dulu pernah tuh stempel ya kan pakai autan, ngetet. Iya. Gitu. Masih ngerasain tuh ya. Oh dulu pernah nyambil baju nih, bungkus rokok, gue gunting kan, terus kasih peperin autan, Gosok. kalau enggak sopel, Iya. gosok ya kan, Pakai setrika. Iya. Sama badan-badannya. Mungkin gua rasa mungkin salah satu Pasti negara yang ngerasain pernah ada tuh. yang ngerasain itu sih. Di era-era itu. Iya. Era itu Itulah. gue asli. Gua masuk kuliah, gua masuk satu seni musik di kampus gue itu UKM bisa bukan seni musik di Kalau SMA kan OSIS ya. OSIS, tapi gue di SMA nggak ikut Oh, OSIS. iya. Pas kuliah doang gue masuk kayak Aktif tuh ya. ekstrakurikuler ya kan. Cuman bergerak di bidang seni musik gitu kan. Seni dan musik. Seni dan musik lah. Gue masuk, tujuan gue cuma satu waktu itu gue masuk itu karena gue sempet bikin event yang drop itu kan. Iya. Drop gara-gara gue sempet banyak utang, gara-gara ibaratnya ya gue bikin defisit lah, ini apa namanya, banyak utang. Akhirnya gue situ belajar yang namanya pagelaran musik seperti apa. Situ banyak lah, gue banyak belajar. Gue bikin band lagi di situ, mau band lagi. Oh jadi di UKM itu dia membawa SDM-nya untuk berkarya entah dari sampai muter gue nih ya. Bikin event atau Bikin malu jadi event. playernya ya kan, Iya. panggung. Panggung. Nah, Akhirnya itu unit kegiatan mahasiswa. ya, Iya, nah. mengulas atau mempelajari yang ibaratnya yang pernah lu alamin dulu terulang dipelajarin lagi, lu dapat ilmu di situ ya kan. Ilmu banget. Atau bakat yang terpendam. Banyak. Sebenarnya bakat yang terpendam juga sebenarnya kan. Disalurin di situ. Salurin di situ, gue bikin musik, tapi emang gue hobi band itu di setelah gue kuliah hanya sekedar hobi, bukan sebagai gue pengen jadi, wah gue pengen jadi artis atau gini, enggak, gue hanya sekedar hobi doang. Nyalurin bakat, Nyalurin bakat aja karena gue suka musik. Iseng ya kan. Gitu. Daripada kuliah pulang. Nah, Kan? Kalau lu kuliah pura-pura ya? Pura-pura apa tuh? Kuliah rapat, kuliah Ya. rapat. Gua buku mau pulpen ngantuk. ngomelin sama si Iya. Ya setelah itu gue bikin band di situ. Genre gue nggak ngerti ya sama gue, maksudnya semua genre gue cobain loh. Maksudnya dari bertahap sih sebenarnya. Punk rock, terus ke emo metal, terus ke rock and roll. Gue kuliah rock and roll mainnya, rock and roll, terus gue coba grunge. Jadi Pop pernah lu main? pop gua nggak pernah sih sebenarnya pop, tapi jujur aja nih di kampus itu di organisasi gue itu
mengajarkan semua musik itu sama gitu. Jadi kayak gue gak suka dangdut, tapi ada temen gue suka dangdut, mau nggak mau gue harus dengerin dangdut. Jadi nggak ada skat-skat. Nggak ada skat-skat. Nggak kayak cupang, main kayak cupang. Iya. Kalau nggak ada skat berantem nanti. Mendok. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus dengerin tuh musik dangdut, dan hari kita sekarang jadi suka musik dangdut juga, atau musik yang keroncong atau Nggak mengotakkan ya. Nggak mengotakkan, dan emang mengajarkan emang musik itu global luas gitu kan. Universal ya. Universal. Lu pun kalau denger musik Korea meskipun lu nggak tahu artinya ya kan, kalau lu udah denger melodinya pasti kalau misalnya emang sesuai dengan apa karakter lu masih suka lah ya kan. Jempol kaki pasti gerak-gerak. Iya. Conteksin. Pakai Dulu sepatu mah ya kan dengerin dangdut apaan sih bangsat ya kan, lu dangdut ya kan, maksudnya temen dengerin dangdut ya anjing babi dangdut ya kan, dicengin lah dulu ya. cengin ya kan dangdut apa Sekarang mah bodo amat ya. sekarang sampai temen lu kan pakai bahasa daerah dulu Iya. tuh, temen Iya. kita tuh orang Madura Iya. ya bahasanya dia kan, Tapi sekarang dangdut, tapi kita nikmatin. Iya. dangdut Gua nonton bareng daerah. Pak gua ada apa yang di Indosiar tuh. Nyawer tuh. Kagak. Nggak ada duitnya gua. Ya, jadi gua di kampus itu bergerak di bidang musik, tapi gue di situ lebih fokus ke untuk mengadakan pagelaran seninya. Gua mengibaratkan gue sebagai wadahnya untuk para teman-teman Yang mau punya- perform. yang mau perform. Intinya lu nge-create eventnya ya. Iya, benar Orang banget. bakal manggung. Iya, Bikin event. Di situ gue udah Lu mulai angkat-angkat rigging enggak? naik bridging iya. Makan Makan Seta. Jadi itu di situ gua udah punya, maksudnya di musik, oh ternyata musik itu nggak cuma gua harus main band gitu kan, Player ya? nggak harus player gua main band, lu harus bisa main band gitu kan. Kadang kan orang kalau pikirnya dulu kalau ngeliat yang keren tuh cuman yang di atas panggung doang, tapi mereka nggak mikirin gimana cara meng-create itu event, Event, caranya gimana. Sebenarnya itu keren banget sih. Iya. Asli gue ternyata gue cobain itu dan gue lebih tertarik ke situ, makanya gue masuk di situ lebih fokusnya ke situ. Makanya kenapa gue band nggak terlalu gue jadikan sebuah kayak apa ya, patokan untuk gue hidup di band gitu, enggak. Makanya gue lebih ke situ. Kayaknya lu, kalau menurut gue sih lu harus lebih sadar diri karena skill lu nggak mumpuni gitu. Nah, sebenarnya itu, sebenarnya itu ya kan, sebenarnya itu Sadar diri ya kan, panggung ya kan, gitu-gitu aja skillnya ya kan. Udah gue jadi orang dalam panggung aja, yang penting setidaknya gue tetap menciptakan atau mensupport dunia musik. dunia musik gitu. Karena musik ya luas, Luas banget ya. bisa di depan layar, bisa di belakang layar. Ini kacangnya sampai jatuh ke kemarin Ngobrolnya paterpo kalau bicara musik. Wah, Panjang. Nggak ada habis. habisnya. Sampai kayak ngomongin tai. Ya. Apa gua doang ya? Nih kayak misalkan kan kayak tadi lu sempat ngebahas masalah genre ya kan. Genre ada yang lu pernah jalanin kayak pop punk, lu balik akhirnya ke metal, terus lu pernah jalanin rock and roll sama grunge. Sekarang gua pengen nanya Ipang, kalau misalnya genre lu sebenarnya lebih arahnya kemana? Di influencer Oke, atau mana? Ya? kalau gue lihat dia luas juga nih Iya. musiknya nih. Kalau gue dulu nggak sempet pernah Ini nggak ada nasi apa nih? Ya, sama kerupuk sama sambal. Asal. Iya, langsung. Dulu pernah tuh, gue sempet waktu masih sekolah datang ke gigs ya cuman sekedar menikmati. Ternyata gue lihat, kayaknya asik juga nih sebagai player. Nyoba. Sempat terjun di dunia punk kala itu. Street punk. Nggak street juga, tapi di punknya. Punk, Waktu itu di Bulungan masih ada Paman Kores almarhum, Panic. Udah dulu lu udah main sering di Bulungan ya? Iya, di Blok M. Emang setahu gue sih meskipun gue bukan anak Jakarta Selatan, kayaknya emang lingkup di Bulungan itu Untuk metalnya emang Underground lebih Undergroundnya emang muncul di selatan sana. Selatan. nonjol banget sih. Iya. Tapi bukan TK. Iya. Kayak yang suka di komen-komen Iya. kan tuh kan. Ada nonjol, Ada yang nonjol bukan TK. Ada. Di sana gue lihat, wah, acara bener-bener diawai, no sponsor. Kita bayar si artis ya cuma sekedar sesama temen. Udah, lu mau main, yuk, gue cuma punya ini, kita main bareng. Contohnya apa tuh? Cuma punya apa tuh? Ya kan? Cuma punya, misal kita no sponsor,
gue nggak punya uang nih, nggak punya dana, lo mau main gak di acara gue? Gue cuma bisa support lo, akomodasi misalkan, gue bisa jemput lo, alat-alat tuh gue bawain, ya kan, lo main di sini. Oke, deal, main kita di sana. Untuk di belakang layarnya. Setidaknya band mereka bisa perform di Bulungan tuh kan kayak kesannya wah banget Iya, gitu kan ya. wah banget. Mereka disediain wadah meskipun nggak dibayar tapi akomodasi sudah ditanggung. Iya. Konsumsi yang minimal ya kan, entah dana berapa XX lah. XX. Sudah di sana, lama-kelamaan meningkat tuh. Gue SMA, gue kenal sama teman-teman gue dulu, tetangga juga, orang kuliahan, diajak nih gue salah satu kampus di selatan juga. Berarti dulu SMP lu udah ngepang ya? SMP udah ngepang. Ngepang banget. Kalau kayaknya SMP-nya paksa apa Melody juga sih? Emang itu kayaknya itu sih. Di era itu ya, 90-an ya. SMA diajak teman ke salah satu universitas selatan di selatan. Swasta negeri? Swasta. Oh, swasta. Di sana tuh kayaknya, asik banget nih, ya kan, kampus kayaknya kayak minum obat, seminggu 3 kali tuh event di situ. Sampai 3 kali. Semua genre ada, mau reggae, mau ska, mau punk, mau rocksteady, apapun Iya sih. di sana ada. Dan budaya yang di sana asiknya no ticketing. Oh, berarti free gitu. Free. Gokil sih itu. Gokil, itu. Gua rasa Jadi datang ya tinggal datang aja. Iya. panitia acaranya gokil sih, entah dapat sponsor yang gede atau dia Iya. bisa bantuin dengan sponsor-sponsor yang ibarat dia nggak perlu tiketing tapi bisa surplus ya. Iya. Acaranya jalan. Acara jalan yang Rame. Setelah lulus SMA aku masuk deh tuh satu universitas itu. Bergelut. Di sana ternyata banyak juga nih komunitas-komunitas musik juga. Terjunlah gua di salah satu unit kegiatan mahasiswa di Sama sana. kayak banyak. Iya, sama. Anak kaya berdua nih. Satu atap. Namanya juga satu atap. Iya. Masuk ke sana, wah di sana ditanya lu punya skill apa, lu bisa apa, suka musik apa, segala macam ya. Namanya juga atap ini ya, tentang musik. Otomatis bicara tentang musik. Oke, gue bicara tentang bla 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 segala macam. Diajarin lah di sana tuh. Itu prosesnya ya? Prosesnya bertahap. Pertama kita nggak langsung jadi player. Tanya dulu nih lu bisa apa ya kan? Bisa loncat. Ya. Satu sama kayang. Bisa main suling sambil kayang. Jago tuh. Bayangin. Udah masuk sana, belajar, ternyata musik itu ya bener kata Penyok, luas, nggak cuma di atas panggung, tapi di belakang layar pun mereka orang lah yang sebenarnya Punya jasa besar. buat acara itu. Nggak hanya player. Ya, Banyak. banyak faktor Iya. ya, entah di belakang layar, entah si sponsorship. Entah kayak kondisi Penyo kan dia sadar skillnya nggak mumpuni, ada jadi belakang layar. Ada lagi orang yang skillnya jago tapi dia Suka di belakang layar. iya sama ibaratnya dia nggak pede buat Nggak pede buat Padahal tampil. skillnya gokil. Padahal skill Ada ada. juga ada. Banyak. Ada. Akhirnya setidaknya dia masih berkecimpung di dunia musik, Betul. support dunia musik. Akhirnya jadi orang belakang layar lah ya. Iya. Banyak banget sih itu kayak gitu. Iya. Terus gue coba terjun di sana, wah ternyata itu ilmu. Lu pakai tali nggak terjunnya? Pakai parasut. Plastik atas sih. Zaman dulu tuh. Ya pakai batu dia. Itu tangan di kaleng, terus isi plastik digini pakai duit koin kan? Iya. Terus di Kalau anak terbang nih. Terjun di sana, wah ilmu banget di sana. Kita belajar banyak hal tentang musik. Entah itu bikin acara, bikin konsep, tentang sponsorship, Belajar lighting, recording, belajar soundman. Wah, luas banget. Gua belajar mixer tuh belajar ya kan? mixer. Buat bikin kue. Ya. Tata bogi. Iya. Oh, Salah mencet adonannya mantep. Kalau nggak buntet. Kayak bantet. Gitu. Tapi emang itu kampus gokil sih. Sampai gua lulus pun di sana ya budaya tetap dijaga. Kalau memang di kampus itu setiap bikin event nggak pernah ada tiketing.
Walaupun ada tiketing pasti ada lokasinya, entah itu untuk sumbangan, entah itu lebih ke charity. lebih ke charity. Bukan untuk pemasukan si pembuat event itu betul. Tapi kemanusiaan. Ya. Gokil sih itu ya. Gokil itu kampus sih, Kampus asik. kampus asik. Asik banget. Tapi kalau misalkan lu bisa bandingin, ya kan beberapa event mungkin kampus doang kali ya yang setiap ada pagelaran musiknya itu nggak ngadain tiketing. Nggak semua sih, Nggak semua ya? Soalnya ada, gue pernah Ada rasa di beberapa. beberapa kampus juga mereka tiketing gitu ya kan. Tiketing, ya. Paling kalau kita mau jebolan ya kan, Ya jebolan. ya. Kontak kawan yang ya, gue mau dateng nih ya kan. Iya. Jebolan dong, lihat belakang, siap. Kenal. Iya, kenal, orang dalam. Orang dalam. Ya Sama kayak masuk PNS. Iya. Nggak tahu dia bener apa kagak. Benar sih. Nggak menyalahkan temen-temen yang ini sih sebenarnya, nggak menyalahkan temen-temen yang bikin tiketing Iya, pada iya. saat itu. Mungkin Karena dia ya memang butuh dana biar nggak Pemasukannya, pemasukan, ya. Karena memang dananya memang dibuat untuk charity juga. Iya, ya kan? karena Kita nggak tahu. menurut gue ya musik itu luas ya, bebas lu aja lah Iya, bikinannya. terserah. Dan selama Mungkin yang ingin nonton itu Terhibur, terhibur ya benar. ya sah-sah aja. Iya, sah-sah. Nggak ada Yang penting, masalah di iya. musik itu. biaya yang dikeluarin sama orang yang hadir itu puas gitu ya kan. Puas. Mereka nggak sia-sia ngeluarin dana untuk datang ke acara itu. Betul. Ya. Iya benar. Gue sih nggak Nikmatin kebayang. acaranya. Gue sih nggak kebayang kalau udah bayar ya kan. Tentunya eventnya berantakan. Kayaknya pernah ada cash di waktu itu. Pernah ada, pasti ada. Sampai efek diambilin. Pasti Ya, nggak ada. perlu sebut lah ya kan di event apa itu. Sempat heboh juga soal di sosial media gitu. Son nama ranking dibawain kan. Itu semua event gede banget. Itu event gede banget padahal gue tahu banget tuh. Semua sih, pasti ada lah pasti. Pasti ada. tahu lah. Nah, kalau luCo nih kan, kalau misalkan untuk bahas genre tadi ya, kita lagi bahas genre kan ya. Kalau lu lebih circle tuh lebih influence atau yang pernah lu alamin, lu pernah jam apa segala macam di perkembangan musik tuh itu lu genre apa kalau lu? Mungkin kalau pertama kali ngeband tuh SMP, tapi itu nggak ngeband sih kalau SMP, kayak main musik gitu aja. Bisa nggak ya? Bisa nggak aja. Cuman terus Namanya masih fase-fase belajar. Belajar. Biasanya Belajar banget. Belajar banget. Terus kalau misalnya yang manggung itu sih udah STM sih, SMA ya. SMA ya. SMA itu pernah ngeband terus sampai manggung itu pernah beberapa kali, cuman gue lupa udah 2 kali atau 3 kali manggung. Paham sih gua kalau saya coba. Nah, terus ke fase kuliah, kebetulan gue kuliah di Jakarta Selatan. Salah satu kampus swasta di Jakarta Selatan, kampus asik lah. Di situ baru gue banyak belajar tentang musik, khususnya di musik sih ya. Karena emang pas gue masuk kampus itu, gue udah langsung dicekokin yang namanya musik. Genrenya apa? Genrenya waktu itu SMP lo tadi? Oh kalau SMP sih lebih ke punk rock, Sama kayak kenyok ya? sama masanya ya, punk rock, punk melodi. Terus kalau metal gue kurang begitu maksudnya Paham kurang atau paham sih. karakter lu Kurang begitu ngerasain kalau di metal, tapi Iya, lebih ke banyak, punk rock banyak. sama ke rock and roll gitu-gitu sih udah belum. Nah, pas lu masuk fase kuliah tuh lu Pas udah masuk fase kuliah di situ baru banyak belajar yang namanya event musik, ya semua tentang musik lah. Tapi kalau untuk dicekokin musik waktu pertama kali masuk kampus itu rock and roll itu. emang ada yang ngekokin lu tuh? Maksudnya ada yang Maksudnya memberikan influence lu? Ya karena mungkin entah di kampus lu banyak yang dengerin musik rock and roll, jadi akhirnya lu coba mendengarkan dan ternyata lu suka juga gitu. Kalau Sistem cekokinnya tuh seperti apa sih? Kalau waktu pertama kali itu nyekokinnya ada ini sih, ada kegiatan event musik di kampus itu. Kebetulan emang musiknya mereka itu rock and roll, dan itu menurut gua keren banget sih band rock and roll itu di kampus itu. Terus emang itu band kampus itu sih Rumput hijau ya? Rumput Hijau. Legend tuh. Nah itu. Terus Tembak Dong gitu yang waktu itu dibawain sih 2010 ya. 2010. Tembak Dong, terus lagu-lagu mereka lah. Nah, setelah itu gue juga ngerasain yang namanya di situ musik event-event reggae, kayak banyak lah band-band reggae di kampus itu. Tapi kalau untuk ngeband
pernah punya yang namanya band reggae sama Ipar. Oh iya. Terus itu yang kelingking itu. Jempol. Oh, udah gemuk. Nah, terus pernah punya band rock and roll sama Aldi, band Grunge juga. Jadi lo Sama istilahnya Aldi. pernah ngeband bareng Ipang, Bareng Aldi, Iya. pernah jadi manajer band juga. Iya. Pernah lah pokoknya. Terus Setidaknya kita pernah berkecimpung. kita musik bakal lah ya. kita pernah berkecimpung di Iya, bidang bener. musik. Lo pernah satu project sama Ipang, satu project sama Aldi, satu project sama gue. Jablay ini tuh lo ya. Jablay. Mana-mana. Sering jajan berarti. Sering jajan. Yang penting jajan dulu. Tapi ada duitnya. Tapi ada duitnya. Karena kan ya masa kuliah kita masih nggak kita pungkirin lah ya. Iya benar. Terus bikin event musik juga pernah, ya itu malah sering banget kalau bikin event musik. Terus datang di acara musik, bahkan di fase kuliah itu ada yang namanya perkumpulan UKM musik dan seni. Itu ada di Jakarta, ada perkumpulan UKM musik dan seni. Bahkan sampai se Indonesia pun gue pernah datang di situ. Oh lu pernah datang? Pernah, itu waktu itu kalau nggak salah di Semarang, gue sama Ipang datang keretaan 11 kampus dari Jakarta. Itu perwakilan dari perkusi, Oh. perkumpulan UKM musik dan seni. Oh jadi nama perkumpulan UKM musik di Jakarta namanya perkusi. Jadi beda-beda. Kalau di Jakarta ada perkusi, terus di Semarang itu ada UMIS ya, ada lain-lain lah. Di Jogja ada FKUMMY ya? Iya, FKUMMY kalau nggak salah ya. Itu ada Surabaya juga. sama perkusi juga. Surabaya perkusi juga, perkumpulan UKM musik Surabaya. Itu di situ kalau sedikit bicara pengalamannya, gue perwakilan dari 11 kampus, kebetulan dari Benar, 6 kampus 11 orang. dari 6 kampus. Kalau semuanya itu ada 11 kampus yang tergabung. Cuman ada berapa perwakilan Perwakilan yang yang sangat dia waktu itu. lagi ada Betul. ya. Di situ gue datang, kita naik kereta ke Semarang, dijamu lah bisa-bisa di situ. Jam apa tuh? Jamu tolak angin. Oh, habis keretaan. Dingin. Masuk angin. Masuk angin. Iya. Terus di situ kita sharing tentang musik dan kebetulan ya, sepengetahuan gue itu UKM yang gue naungin saat itu adalah UKM musik swasta tertua di Indonesia. Wah, gokil. Unit kegiatan musik Lawas tuh. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? 19 Ngelirik gua dulu. 1986 ya? 86. Bener apa nah? Tapi kalau yang negeri Contekan lu mana? Contekan lu? soalnya ini story berdasarkan Oh pengalaman iya. ya kan? Wajar lupaan ya. Ya, lupa kayak umur, Iya, faktor umur juga. Sering skip. Kemen Uno. Ya. Sedikit bicara di perkusi perkumpulan UKM musik dan seni itu kebetulan emang Berdiri kapan sih itu berdirinya? itu 8 Agustus 2008. Tapi gue belum masuk kampus waktu itu. Nah, gue kan sebagai penerus ya apa integrasi. Generasi. Gue ngejalanin dan kebetulan itu ada di era gue. Perkumpulan itu se-Indonesia itu dan itu Indonesia, ya? di Semarang 3 hari 3 malam. Oh, berarti pas di era pas dulu lagi aktif yang di organisasi ya kan? Betul. Perkusi meskipun udah dari 2008 kita, cuman pas mulai mengeratkan sama menyatukan, mulai coba se-Indonesia itu keluarkan saya Di era- di di era itu. Iya, di era itu ya. Itu tahun Iya. berapa ya? 2013. 2013 ya, Pak. Dan Betul. yang lu bahas itu semua tentang musik di situ ya. Pure musik. Pure musik. ya. Kebetulan tuh ada gue star bintang tamunya juga, gue starnya ada Mas Tony Q Rastafari Oh, Mas Edane, Tony. Edane. terus sama Edane, Bedanya ya. Legend juga Legend dua-duanya tuh. Karena itu Betul yang reggae sama metal. Iya. masuk nyambung semua. Jadi gestarnya aja udah dari beda genre tuh. Beda genre. Jadi ya karena musik universal. Nah, terus kalau lanjut lagi itu kan di dalam segi organisasi di luar ya, eksternal pernah keluar. Terus kalau di internal sendiri gue pernah ngeband, terus ikut event-event musik yang namanya bikin event, terus manggil guest star itu pernah, terus Terus. pernah bikin event bareng Aldi ya kan. Iya. Gua langsung mungkin sambungin aja ya. Maksudnya kayak tadi kan lu sempat ngomong gestar. Gestar apa sih yang pernah lu saat lu di fase kampus itu lu mungkin kan tadi kan lu bilang sempat masuk organisasi Iya. ya kan. Gestar apa yang perlu lu hadirin atau Pernah di luar dari nongkrong yang lu pernah jalanin ya kan? Nah,
event yang ada di kampus Asik itu siapa aja sih gestar yang Itu. menurut lo berkesan banget, siapa yang pernah Berkesan, ya? hadir ya kan? So. Mungkin lanjut ke sambil sharing aja kita. Boleh, Ya boleh, kan? boleh. Kan? Tapi Lu, Jin. kalau dari gue nih pernah yang namanya main ke studio bareng OPMR pernah. Oh, Itu kalau PMR. PMR. Itu di kampus. enggak itu Oh. itu ketemu di luar kampus, Oh, itu di tapi luar. di satu nomor bareng terus sama Superglad pernah. Berarti salah satu apa gestar yang menurut lo berkesan terus ya? Barker Kill juga pernah nongkrong bareng di Oh. studio sama Segido. terus Ya. sama Om Buluk pernah main ke Secret ya? Om Buluk main ke Secret ya Ya. pokoknya Om Bus. Iya. kalau inget kita pernah Pernah itu bareng ya. Oke. Oke. Oke, dia senang deh pokok sama itunya jamunya. Iya, punya. Kenal terus sama Endang Resa. Oh, Iya. Tapi kalau yang paling berkesan itu ya sama Om Bulus itu. Ah. Om Buluk tuh Karena berkesan. main ke Secret dia. Main ke Secret. Ya, Pokoknya pakai orangnya sepatu, ikat pinggangnya gokil. yang macam-macam. Gokil. Oh, iya. Pokoknya orangnya slow banget dah. Terus sama yang sekarang tuh Sisi Tipsy itu pernah Oh iya, juga. Sisi Tipsy Sisi dulu. Tipsy, tapi waktu itu belum Sisi Belum. Tipsy. Gue nggak tahu ya kayaknya. Belum. Gue ingat tuh itu nggak tahu nama B-nya apa dulu masih. Lupa. Dia Cuma blues dia dulu masih mainnya. masih sebagai peserta festival dulu sih. Festival, pagelaran. Iya. Pagelaran. Nah, Dia waktu itu belum mungkin di beberapa kayak mungkin di kampusnya dia dulu memang udah terkenal, mungkin dia waktu itu pengen melebarkan sayap, akhirnya waktu itu ikut salah satu festival di kampus Asik itu ya. Iya, Dia waktu itu betul. masih ikut lomba lah sebenarnya. Masih. Terus Itu sama itu apa namanya? Kreasi berapa? Masih 8 Show up. show up. Iya. Show up. Apa? Be the boss, play the blues. Pokoknya terus waktu itu. Ya. Kalau Tapi tapi sekarang sekarang gue LO-nya waktu itu tuh. Iya. Ke Bangor. Iya. Bang, udah waktunya nih bang. Sampai Bandung, tar dulu. Iya. Kita dulu Iya, maksudnya. iya. Lama bang nih. Tapi Bas belum aja dulu. namanya belum Sisi Tipsy waktu itu. Belum. Tapi personalnya udah itu ya. Udah, Udah. tetap topik koboynya. Oh, iya. Aksi panggung dia juara 2 ya. Pertama. Dia juara pertama. Stage X. Oh, saya. Kalau yang Satu kali saja. Yang kalau untuk ininya performnya Kedua. Iya, Yang pertama kan dari Sukabumi. yang Sukabumi sendiri dia gitu Blues, gokil tuh. Banyak Parah. banget lah pokoknya. Yang itu waktu itu gestarnya Ginda in the White Flowers. Gini Flowers, kalau Mungkin. yang tahu, tapi mungkin sekarang ini udah nggak ada Gini Flowers, Oh, udah sudah nggak bubar, ada ya? udah nggak ada. Jadi mungkin Bukan kalau ada, mungkin ganti orang kali ya. enggak, udah bubar, Oh. udah bubar dia. Tapi kalau lo yang tahu musik blues, Bang lo Bobo tahu jangan Gini dia. Flowers, ya kan, lo pasti tahu tuh Ginda and the White Cuma Flowers. kalau yang paling berkesan yang menurut gue sama Superglad itu. Tapi kalau buat itu banyak sih payung teduh, pernah nongkrong bareng gitu. Asli. Di kampus ya. Kalau bicara itu nanti bakal kita sharing bareng-bareng ya. Kalau gua pribadi di kampus itu banyak sih artis yang pernah main dari zamannya Naif, Kuburan, Kota, Niji, Demasif. Demasif. Dulu eranya Demasif belum terkenal, dia Iya. masuk band festival. Karena Itu mungkin kita juga nggak sempat ngalamin. nggak sempet ngalamin Belum, pas belum. itu masuk ya. Iya, Tapi Masuk, ya menjalankan historical story-nya. sejarah organisasi Gitu. itu ya kan. Karena Diceritain oh ternyata Demasif dulu pernah Iya. ikut festival loh ya kan. Karena gua pernah sharing sama senior gua dulu angkatan 93, dia ngomong. Awas tuh. Iya, dia ngomong gini kan. Gua masuk kampus itu tuh karena rektoratnya buka acara musik punk, ya, musik genre metal. Gitu. Gitu. Tuh. Sampai gua tuh sempat bikin acara musik sampai, "Mas, kamu ini bukan kampus musik, bukan kampus seni, ya kan? Kampus yang universitas yang biasa ya, tapi setiap minggu, setiap sebulan berapa kali kita dulu di kampusnya? Minggu 3 kali. Minggu 3 kali lah. Ya tadi Bang bilang ya kan kayak Iya. gitu. Gila. Minum obat. Karena Udah gitu genrenya beda-beda lagi. ini genrenya beda-beda, terus semua aliran musik di situ ada, jadi nggak sembarangan semua seniman musik ada di situ, semuanya ada di situ. Semuanya ada di situ, tapi tetap budayanya no tiketing. Ya itu. Budaya gokil sih dari Bang. Iya budaya. Iya. No tiketing yang lo nikmati musik ya udah. Mungkin sampai saat ini kita masih sempet juga satu proyek bareng bikin event di luar yang benar-benar no sponsor dan no tiketing, Iya. karena kita menganut Tiketing. budaya yang ada di kampus itu. Betul. Iya. Kita kolekan gitu Ya, kan, kolekan sama masing-masing. orang yang satu visi kita kumpulin, yuk kita patungan bikin acara ya kan. Nah itu gue juga terkait passion gue juga pengen cerita Nah, dulu. lu nih gimana Iya kan, nih? kalau Oke. gue dulu
Ya pernah, gue langsung gue skip aja ya zaman SMP, STM gue. Itu Pernah masuk terlalu kuliah. lawas. STM zaman dari itu. Oh iya, enggak gue SMK. Isinya bukan buku, PR. Udah capek. Gue dulu pas kuliah juga gue sebenarnya masuk UKM di luar ini ya, organisasi fakultas ya kan. Dulu sempat ngerasain organisasi fakultas dulu, terus akhirnya gue ngerambah, gue pengen meluaskan relasi, jadi nggak cuma kenal di satu fakultas Gitu. doang. Akhirnya gue punya prinsip, gue kayaknya harus memperluas relasi ya kan. Akhirnya gue ikut UKM, tapi telat setahun gue. Lu telat setahun ya? Telat setahun ya kan. Maksudnya telat tahun tuh gimana? Jadi Telat masuk UKM itu telat, bukan organisasi dari awal masuk udah Jadi dimasukkan. masuk kampus 2008, masuk organisasi 2009. Ya, kurang lebih seperti itu ya kan. Dibacain. Angkatannya aja langsung. Gua mah udah nutup-nutupin. Dia sebut. Jadi dulu gua sempet gambling juga sih, akhirnya pas waktu baru masuk kuliah itu gua sempet ngeliat di UKM. Kok keren ya, dulu kan zamannya anak SMP kan belum tahu ya, ternyata banyak jenis organisasi yang mewadahi macem-macem ini loh bidang ya kan. Iya. Ya. Minat dan bakat, Iya, minat dan bakat ya kan, jadi mengembangin minat dan bakat ya Betul. kan. Dulu gua karena gua orang suka seni, dulu kan gua sempat ada 3 pilihan opsi, nggak perlu lah gua sebut ya kan. Ide berkaitan dengan seni, akhirnya salah satu gua ambil seni yang berkaitan dengan musik, akhirnya gua ambil lah. Dan ketemulah lu orang ini nih. Jadi kita emang di satu atap. Jadi Satu atap. Akhirnya Itu dari dia. satu atap. Gua mungkin kalau misalnya ngeliat dari track record kalian nih ya, genre gue mungkin bisa dibilang paling beda sendiri nih. Nah itu dia. Iya. Yang bisa membedakan kita, tapi satu atap dari kita. Gak mau kotak-kotakin. Iya, nggak disekat kayak cupang. Iya. Tapi merah-merah kalau disekat. Ya, kalau gue emang lebih suka. Dulu gue awal banget ya sempet di lingkup kampungan gue tuh ya kan, di utara sana. Jauh banget. Iya, dari utara ke selatan, nyari kitab suci. Iya. Di laut Temannya Itu cerita lingkup gue tuh sebenarnya beda-beda tipis sama kalian, intinya masih lingkup di underground ya kan. Dulu di daerah gue tuh Karena memang eranya di situ ya. black metal banget. Asli. Dulu black Gitu ya? metal banget bang di daerah gue. Di daerah Itu itu ya, kalau pasti perform ya. vokalisnya sambil gigit kelinci, minum darah, Oh, minum iya. darah. Serius itu. Serius. Dan Dan gue gua dulu lagi temen, cek. Ini apa mun? Gue dulu bikin band aja lo, gue cewek gigit kelinci. Raya di kalau lo tau banget, iya kalau lo tau banget lebih ke arah genre black metal tuh bagian dari underground Tapi itu. utara emang keras sih dulu. Iya, iya. Undergroundnya. Dulu gue cuman ikut-ikutan, gue dulu adalah Penikmat. mending penikmat, gue nggak bisa nikmatin ternyata di situ. Sesuai lu ya. Iya, sesuai gue. Lu kayak labil lah ya kan. Jadi passionnya lebih kemana? Gue masih ngerasain fasenya labil, gue masih Masih labil, ya kan. fase itu ya. Karena gue ngeliat gue tiap itu nonton konser black metal, gue coba ikut ya kan. Mosing lah, gue ngerasain. Oh, itu Itu musik. sampai kan. Iya, cuma gue bilang, wah kan orang-orang pada mosing, gue diem aja gesek-gesek. Tapi sempat ditanya tuh gua dulu pakai baju hitam mau kemana melayat. Pakai payung biar nggak panas. Iya pokoknya intinya Iya. black metal. Dulu gue ngerasain main gitar tuh, belajar lagu yang pernah gue bisa pertama bisa itu lagunya Padi. Padi itu semua tak sama itu, wah iya lagu semua tak sama. gua bisa Enggak, satu sebenarnya nggak luput dari genre yang kita pernah alami. Band-band lokal pun kita pernah alami Pasti, gitu ya. kan. Peter Pan. Gue rasa ya, gue mungkin sebelum lu bisa main gitar, gue yakin lu pernah ngerasain mainin lagunya Peter Pan. Iya, ya kan? nyari kunci lagu dari situ lah. Karena lu nggak mungkin bisa langsung bisa Iya. main Jepang, gue yakin ya kan. Karena dulu juga gadget belum canggih masih Belum ada. canggih, Dulu buku. MBS. Iya. Jadi kalau nyari nada nih, nyari kunci ya. Iya. Lagu Peter Pan udah pasti tuh. Kalau ada lagu yang kita suka nggak dibeli. Iya. Lihat daftar isi ini, bilang lihat daftar Oh, isi. lagunya nggak ada yang gua suka nggak jadi beli. SMP pernah nggak sih kalau udah bisa yang melodi deng 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 deng, udah jago tuh, udah jago, ya kan? Udah jago. Masuk akhirnya gue udah nemuin akhirnya ibaratnya genre yang bener-bener gue bisa masuk dengan, karena gue sebenarnya sempet dicengin ya kan, tampang dong serem ya kan, dengarnya musiknya begitu. Gue suka banget sama Moka gue. Iya, gue swing jazz ternyata gue. Kalau ini ya, yes ya. Yes. Swing. Swing. Ya. Swing sayap. Ini nih swing.
Kiri bang, kiri. Ya pokoknya lebih ke Moka. Dia sih ngejelasin namanya, gue lupa ya kan. Storytelling apa swing chord gue juga lupa namanya. Kan kadang band punya genre yang dia namanya sendiri ya. Yeah. Itu masuk ke swing dan gue suka banget sama Moka. Dan kalau terkait gestar yang gue suka pengalaman selama organisasi bareng kalian nih, yang gue nggak lupain banget sih sebenarnya Payung Teduh. Parah banget. Oh itu gue udah ada Itu pecah sih. Gua ngerasain waktu itu sama Aldi lah intinya. Itu datang di Payung Teduh, gua sempat datang ke apartemennya manajernya dulu. Dia masih semester 5, gua ingat banget tuh, cewek. Apartemennya sih di Mares. Margonda Residen. Sebut aja si X. Iya, Belum, kan? masih belum tinggi. belum tapi dia kalau masalah habis launchingnya. iya. Dia kalau nggak salah sempat udah perform di radio show atau sebelumnya gue lupa ya kan, pokoknya di beberapa lingkup organisasi perkusi yang tadi lu kalian ceritain tuh dia udah sempat terkenal di daerah kampus itulah kampus negeri di Depok ya sama sekolah tingginya gue lupa Politeknik Itu masih salah satu. udah terkenal itu dulu kita masih datengin 8 juta ya 8 juta. Dan gitu habis banget di eranya. Launching kalau nggak salah itu. Launching. Main Abdul 8 juta ya? 8 juta itu 2013 tuh 2012. 2012-13 pas pengurusan kita orang itu ngerasain kita datengin Payung Teduh masih 8 juta men. Itu Masih manis banget, parah. sumpah. Udah gitu menjemputnya sempet telat lagi. Minta kontrabas, tau sendiri kan? Datengin kontrabas satu mobil sendiri loh. Jadi apa sih pas main Teduh? Lupa ada inget-inget. Gua nemenin tamu pokoknya. Lu LO. Udah nemenin tamu. Pokoknya gua nemenin Tahu tamu. nemenin ini abang-abangan. Itu kalau Oke, panggil Riko mana Riko ya? Masih 9. Tapi ada yang belum tahu nih kremasi apa sih? Iya. Terus sampai nih resepsinya bakar maya gitu apa Oh sih? iya. Kremasi itu salah Kremasi, satu kok yang mau tahu apa, kremasi? Event terbesar. event terbesar di Di- kegiatan mahasiswa yang kita naungin waktu Iya, itu. iya. Di kampus Event itu ya. tahunan terbesar lah ya. Event tahunan terbesar. Dan terakhir Iya. sampai 10. Ya kan terakhir di 10 ya. Di tahun 2013. 14. Closing program kerja lah ya kan. Iya. Puncaknya ya kan. Banyak lah artis yang udah datangin di situ. Iya. Iya. Big event festival karena 2012 ke sini sekarang tuh acara-acara festival tuh udah jarang. Udah jarang. Iya. Udah jarang banget. Mungkin 2014 mati pokoknya. Iya, mungkin kampus kita doang mungkin yang masih ada pagelaran festival. Festival karena kan dulu kayak ada Dream Band, terus ada apa tuh yang LL apa LL India ya kan Iya. band-band festival karena lu band-band dulu terkenal karena dari band-band festival. Nah tetap di kita ngadain band festival yang menaungin teman-teman yang mau mengangkatkan suara bandnya. Dan rangkaian acaranya pun pasti lama tuh. Panjang, lama. Seminggu. Kalau diceritain 4 rebola. Kuaci dong. Menurut lu pesan-pesan yang nggak lu belum sampein deh, yang lu belum- Event yang belum pernah kita sampaikan atau lu pengen bikin